Oh, masih di mute. Tes, Assalamualaikum. Ya, baru ada AA Fahmi. Sambil nunggu yang lainnya. 10 menit lah. Fahmi. Halo. Nih teman-temannya disuruh masuk nih. Fahmi. Wih. Tak. Lah, Fahmi. Ya elah, malah dimatiin kameranya. Muncul. Kami teman-temannya diminta masuk nih. Yang sedang di rumah. Yang apa? Dan headsetku rusak. Kenapa ini? Diganti dong namanya, bisa nggak nge-rename? Atau saya ganti nama? Kamu ikuti perintah banget ya, ganti nama. Oh, Bapak yang nge-rename. Aku nggak dijadiin ini. Iya tak. Baru datang sih. Belum nih. Mimin ganteng. Kalau Jadiin Bapak Rizky dijadikan co-host co-host. dong. Ini nggak ada. Soalnya share materi. Nggak ada yang masuk lagi. Tunggulah sampai 40. Oke, 9.45 ya, kita mulai. Ini kelas private ini. Udah direkam loh. Ya, nggak apa-apa. Nggak apa-apa ya. Asik-asik aja ya. Belum dijadiin host nih, co-host nih. Japri aja. Demo. Halo Afrian dari Iya. So, kalau memang sedang di sekolah, gurunya berhalangan hadir, ikut aja di Zoom, nggak apa-apa. Tapi Benar. kalau memang ada gurunya, didahulukan yang sana nggak apa-apa. Karena jangan sampai nanti suaranya kecampur. Mami ada gurunya Mbak? Afrian? Halo Brian, halo Pahmi.
Dia nggak di mute, tapi dia nggak ada suaranya. Admin. Halo, Mimin. Ini gimana nih? Nggak ada siswanya nih. Min, bersuara, Min. Apakah dilanjut? Apa? Apakah dilanjut? Bebas, Pak. Mau dilanjut Oh, nggak bebas. apa-apa. Ya udah. Ya, Pak. Admin aja jadi siswanya. Oke, siap, Pak. Oh, ada nih, ada. Oh, ada, Pak. Ini Mulia, ini kelas TKJ 3. Ya. Ya, ada Lagi ada pelajaran nggak? Lagi ada jadwal? Ada gurunya? Iya. Mana sih itu? Nah, ini ya. Oke, udah Pak, dimulai aja Pak Heru. Biar cepat ya. Itu banyak yang masuk. Oke. Oke, udah. Mulai, share. Saya buka, Pak. Bebas. Ya, boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih untuk siswa-siswa yang sudah hadir dan terima kasih juga kepada Pak Heru yang mau bergabung pada pertemuan keempat ya di bimbingan konseling pada hari ini. Nah, jadi untuk materi hari ini adalah terkait tentang bullying atau perundungan, teman-teman ya. Nah,
Nanti sebelum kita masuk ke materinya, nanti juga kita ada poster ataupun flyer yang akan kita tampilkan, yaitu akan menjadi bahan ajar kami, akan menjadi juga buat teman-teman yang akan kami share juga nanti posternya, supaya bisa di-sharingkan di media sosial ataupun ke teman-teman lainnya di grup WhatsApp atau di grup media lainnya gitu ya teman-temannya, supaya menjadi materi pembelajaran bersama gitu ya. Oke. Saya izin untuk share screen materinya, gitu ya. Ini materi yang pertama itu adalah bagaimana kita melakukan pengenalan terhadap perundungan itu apa sih sebenarnya. Nah, udah tertampil semua teman-teman gambarnya? Sudah. Sudah ya, sudah ya. Okay. Belum di saya belum. Belum. Wait. Nunggu. Bentar ya, nunggu bentar Septiani Mulia. Sudah muncul, Septi? Masih belum. Oh, masih belum? Bapak udah? Sudah. Sudah digeser, coba Septi, digeser ke kiri, apakah ada? Gambarnya? Masih muter-muter. Oh, masih muter-muter, oke. Tapi suara saya terdengar ya? Itu Kedengaran kena kok. M jadi muter-muter. Ya, oke. Nah, di sini saya ditemani oleh Pak Heru, yang akan sama-sama kita diskusi nih ya teman-teman bareng-bareng ya terkait dengan apa itu bullying bahasa Inggrisnya mah, apa itu perundungan kalau dalam bahasa Indonesianya. Judulnya di sini berhenti melakukan perundungan pada teman sebaya gitu ya teman-temannya. Kenapa teman sebaya kita ambil highlight-nya atau garis besarnya? Karena kita berada di lingkungan sekolah. Lingkungan sekolah itu berisikan teman-teman kalian, baik satu kelas, baik beda kelas, beda jurusan. Nah, itu adalah teman sebaya kalian. Teman seumuran kalian, sepantaran kalian, begitu ya. Nah, kenapa kita pilih ini? Karena ini yang biasanya terjadi, teman-teman, dan masih ditemukan di lingkungan sekolah. Nah, supaya ini tidak terjadi di antara kalian, makanya kita perlu menginformasikan ini, gitu ya. Baik. Yang pertama itu ya, kenapa sih perlu diajarkan untuk mengenal apa itu bullying, apa itu perundungan bagi teman-teman? Ada yang sudah pernah tahu istilah bullying atau perundungan? Ya, Tias. Sok Tias. Tias open mic. Tunggu aja di. Tias atau Septiani atau Ika mungkin punya pendapat atau tahu nih istilah dari bullying atau perundungan itu apa? Sebenarnya di sini santai aja ya, adik-adik. Kita saling berbagi aja kok. Kalau ada yang jauh lebih pintar ya, istilahnya saya sama Pak Rifki mungkin lebih karena kita baca materi di awal. Ya. Tapi tenang aja kok, kalau BK itu dipelajari itu juga, itu tuh udah ada di diri kalian masing-masing juga. Biasanya sih kita namanya pengalaman. Nah, sering dengar kan? Septiani kayaknya mau ngomong tuh Pak. Tapi pernah dibully. Itu menandakan dia kayaknya. Oke, Sok. Septiani pernah tahu arti kata bullying atau perundungan? Koneksinya buruk. Oh, pelan-pelan. Nggak apa-apa. Bullying, pengertian bullying atau istilah bullying? Menyakiti seseorang maupun mental dan fisik. Oke. Nah, benar. Ada yang lain? I don't know. Ya, dikasih tepuk tangan dulu dong. Oke, terima kasih untuk Septiani untuk bisa belajar berani ya mengungkapkan pendapatnya atau mengungkapkan apa yang dikata tentang bullying. Oke, kalau secara artinya bullying itu tuh sama aja tindakan kekerasan atau penindasan yang dilakukan secara sengaja kepada orang lain, teman-teman. Ya, perundungan tuh itu. Jadi segala sesuatu dalam bentuk yang negatif, dalam bentuk yang menyakitkan, dalam bentuk yang tidak sepatutnya dilakukan, itu diberikan kepada orang lain yang lebih lemah daripada kita. Atau kita memiliki kekuatan untuk bisa menyakiti orang lain, teman-teman. Nah, itu yang disebut dengan bullying ataupun perundungan. Nah, mungkin dari Pak Heru nih,
ada nggak pengertian sendiri dari Pak Heru tentang perundungan atau bullying, Pak Heru? Ya, sebenarnya kalau secara garis besarnya sih sama. Tapi bahasa mudanya itu adalah perundungan atau bullying itu lebih kepada kita menghina seseorang, baik secara bahasa yang halus, ya, atau kiasan, atau bahkan sampai bahasa sarkas. Nah, gampangannya adalah misalkan biasanya nih yang terjadi di sekolah nih masalahnya pembulian itu yang paling mudah fisik. Contohnya, wah, siraku wong iki ireng kakek ngomong. Ya, enggak. Lagi bahasa Jawa aja karena kita memang di Indramayu gitu. Tapi kalau bahasa Indonesia kan udahlah kamu tuh orangnya hitam, cerewet, banyak bicara. Ya, itu sebenarnya sudah masuk kepada pembulian atau perundungan. Kenapa? Karena dia sudah menyerang, ya, menyakiti seseorang, merendahkan seseorang, dan dia larinya ke fisik. Ya, ke fisik. Nah, nanti ada jenis-jenis perundungan, ada perundungan fisik, ya, ada perundungan verbal, verbal dulu, ada perundungan verbal, ada perundungan fisik, ada sosial, dan ada di media sosial. Oke, nanti kita jelasin, kita bedah satu-satu nih, biar teman-teman paham. Oh, ternyata pembulian tuh modelnya kayak gini ya, oh modelnya seperti ini ya. Nah, diharapkan nanti tujuannya dari materi yang diberikan ini, satu, teman-teman tahu apa sih bullying itu, apa sih pembulian itu, apa sih perundungan itu, yang secara nggak langsung kita sering temui di sekitar kita, tapi kita nggak tahu gitu. Benar. Terus tujuan kedua adalah setelah teman-teman tahu, diharapkan teman-teman ini kalau yang biasa melakukan, minimal mengurangi, syukur-syukur berhenti. Lebih bagusnya lagi di endingnya nanti diharapkan teman-teman bisa memberitahu ke temannya yang lain bahwasanya jangan, itu tuh nyakitin, itu tuh nggak baik. Coba kalau kamu yang dibegitukan bagaimana? Ya, jadi tujuan dari materi hari ini adalah 3 tadi. Oke. Yuk kita bedah satu-satu. Oke, siap ya teman-teman ya. Kita bedah satu-satu, kita diskusi bersama gitu ya. Kalau ada yang nggak tahu, kalau ada yang mau ditanyakan silahkan bisa raise hand atau bisa acungkan tangan. Tapi kalau misalkan mau ngechat di room chat juga nggak apa-apa gitu teman-teman ya. Oke. Yang pertama itu Pak Heru, kita ada perundungan verbal nih Pak Heru ya. Sebenarnya apa sih Pak Heru perundungan verbal itu? Menurut Pak Heru sendiri nih, kita sama-sama nih Pak jabarin ke anak-anak nih. Oke. Nah, tapi sebelumnya gini ya teman-teman. Mungkin di BK ini materinya agak sedikit beda ya. Jelas kita bukan pelajaran. Tapi yang kedua, teman-teman, kenapa sih ada 2? Ada saya dengan Pak Rizky. Ya. Sebenarnya kita pengen mencoba model bahwasanya kita tag team atau duet berdua. Jadi teman-teman nggak akan ngerasa jenuh, rasa bosan ini dengerin satu suara aja gitu. Ya, artinya kalau ini kan kayak diskusinya enak, kita ngobrol aja. Makanya kalau teman-teman nanti di tengah-tengah misalkan pengen ngomong sesuatu, langsung raise, langsung ngomong, nggak apa-apa. Kita langsung berikan kesempatan ngomong. Jadi anggaplah kita tuh kayak dalam satu ruangan, bukan lagi belajar yang benar-benar belajar harus serius dan lain sebagainya. Enggak, kita santai aja kayak orang ngobrol gitu. Ya. Oke. Baik, lanjut ke perundungan verbal. Apa sih perundungan verbal itu? Apa sih pembulian verbal itu? Verbal itu adalah apa? Ya, jadi bisa dianalogikan sederhananya adalah pembulian yang menggunakan kata-kata atau omongan atau pembicaraan. Ya, contohnya seperti kita memakai kata-kata yang buruk kepada orang lain. Example seperti mengatakan A, katakanlah A ya, biasa contohnya A. Si A itu orangnya cerewet banget tuh. Dia tuh nyebelin kalau di kelas tuh cerewet. Jangan mau deket-deket dia. Nggak usah lah deket-deket dia. Ya. Itu sudah masuk perundungan verbal. Ya. Atau ketika kita berkumpul di dalam satu kelompok lah. Ya, biasanya kalian sering berkelompok ya. Terus ngomong gitu. Udah, kamu macam banget sih jadi orang tuh.
Si A, kamu tuh cerewet banget sih jadi orang tuh, males tuh tahu kamu tuh. Itu sudah masuk dalam perundungan verbal. Oke, mungkin dalam konteksnya bercandaan ya teman-teman. Ya. Kalau yang dia menerima seperti santai itu masih dalam bahasa mungkin bercandaan. Tapi yang jadi bahaya itu teman-teman adalah ketika yang lain mengikuti. Biasanya ketika misalkan kamu tuh cerewet banget sih, ini tuh temannya nyaut nih. Iya, kamu tuh cerewet banget sih, nyebelin tahu kamu tuh jadinya. Yang ini juga sama. Nah, akhirnya dari beberapa anggapan teman-teman yang lain, si A ini ngerasa, ini aku tuh iya cerewet kayak. Jadi lama-lama dia ngebatin. Iya, benar. Sehingga biasanya yang timbul adalah beberapa waktu kemudian dia akan menjadi orang yang pendiam. Dan itu bahaya, teman-teman. Ya, itu contoh yang verbal. Yang fisik. Sebentar dong, sebelum masuk ke situ. Kira-kira teman-teman pernah nggak sih punya pengalaman kayak gitu? Ya, dari teman-teman sendiri ada nggak mungkin pengalaman kalian secara tidak langsung melakukan perundungan secara verbal atau mendapatkan perlakuan yang secara verbal nih? Pernah nggak teman-teman? Atau ngelihat deh temannya deh. Ayo, ada Ika, Septiani, ada Sigit. Nah, ini XD ini siapa ini? Itu namanya tolong diganti ya. XD, mix double. Badminton kali ya. Yuk. Ayo teman-teman. Oke, ya. Ika. Ika. Melihat Ayo, doang. Ika. Apa? Ngelihat doang. Ngelihat doang. Emang apa yang pada saat itu Ika lihat? Ya, kayak dibully gitu sih, Pak. Yang dilakukan apa? Verbalnya pada saat itu. Tentang apa? Fisika, tentang penampilan kah, atau tentang bagaimana? Gimana ya, Pak? Ceritanya tuh Pak gini, kan ada yang minjem tip X tuh Pak. Satu kelas Pak, laki-laki. Cuma tuh, ya temen Ikanya tuh nggak mau. Dikatain, pelit lah kayak gini lah. Terus 1 orang, 2 orang pada ngatain semua, jadi nangis laporin ke BK. Gitu. Gitu. Itu waktu pada saat SMP ya, Ika ya? SMP kelas 8. Oke. Nah, itu ya teman-teman ya. Plus dulu dong. Pertaniannya diapresiasi nih buat Ika ya. Oke, terima kasih Ika ya sudah mau share nih pengalaman yang sudah pernah dilihat bagaimana perundungan itu. Jelas ya teman-teman ya bahwa apapun yang dilakukan oleh seseorang baik verbal itu pun memiliki konsekuensi dan memiliki efek ya teman-teman ya. Efeknya itu terasa, berarti teman yang tadi dipinjam tip X tidak mau, dikata-katain oleh teman-temannya pelit dan sebagainya, itu kan sangat membuat efek bagi orang tersebut gitu ya. Pada akhirnya dia nggak kuat, dia tidak berani di kelas jadinya gitu. Akhirnya dilaporkan ke guru BK. Untuk apa sih tujuannya ngelaporin ke guru BK? Untuk mendapatkan perlindungan biasanya gitu teman-teman ya. Nah, lanjut nih Pak ke perundungan fisik nih dari Pak Heru, atau dari saya dulu nih Pak Heru ya. Boleh. Perundungan fisik itu, nah tadi verbal, nah sekarang fisik. Fisik itu jelas ya teman-teman ya, diarahkan ke sebuah tindakan teman-teman. Fisik itu berarti kan ke badan kita atau ke salah satu organ yang ada di badan kita gitu, seperti tangan, kepala, atau bagian badan atau bagian kaki. Dan itu pun mendapatkan perlakuan yang sama dari sesama, misalkan dari badan ketemu badan, misalkan mukul tangan ketemu tangan lagi gitu kan. Nah, itu juga sama. Sudah masuk ke perundungan. Ditambah biasanya verbal ditambah fisik tuh biasanya tuh udah lengkap tuh. Biasanya gitu, akan mengikuti biasanya gitu ya, setelah di verbal terus dipukul. Nah, itu pun, tapi sebenarnya gini sih teman-teman, lebih bahaya itu perundungan secara verbal teman-teman, kalau teman-teman tahu ya. Karena apa? Verbal itu lebih teringat-ingat teman-teman. Lebih diingat, lebih dirasa. Kalau dipukul kan sakitnya hanya sementara ya. Kalau diejek itu sakitnya tuh bener-bener kerasa banget. Kalau kata Cita-Cita, sakitnya tuh di sini gitu teman-teman ya. Nah, itu pun yang harus dihindari. Dan kalian pun jangan sampai menjadi orang yang seperti itu.
memverbalkan sesuatu yang kurang berkenan bagi teman-teman kalian gitu ya. Karena kita tidak pernah tahu nih isi hati teman-teman kita tuh setelah menerima omongan kita tuh apa gitu ya. Kalau misalkan salah, kalau kalian merasa itu adalah tindakan salah, silakan langsung minta maaf, konfirmasi, komunikasikan itu gitu ya teman-teman. Nah, kalau fisik, nah jelas ya kelihatan tindakannya mukul, dorong, sengaja menyandung dan lain sebagainya. Nah, itu termasuk keperundungan fisik. Kenapa? Biasanya orang-orang yang melakukan itu ibaratnya mah gemes gitu teman-teman. Ibaratnya tuh ada sesuatu kemarahan, ada sesuatu pelampiasan yang dilampiaskan kepada orang yang lebih lemah daripada dia. Akhirnya, walaupun misalkan nggak sengaja Pak, saya pengen mukul aja. Nah, tetap aja itu pun bila atas dasarkan niat dan kepada seseorang yang lemah daripada orangnya itu. Gitu ya teman-temannya. Kalau dari Pak Heru sendiri, Pak Heru, kalau perundungan fisik itu apa sih sebenarnya gitu kan? Kalau di lingkungan sekolah nih Pak. Ya, sebenarnya sama sih secara garis besarnya dengan yang dijelaskan Pak Rifki tadi. Cuma mau nambahin gini ya teman-teman. Ada sedikit perbedaan biasanya kalau masalah fisik itu hubungannya dengan bercanda. Kadang kan ini kalau kebanyakan itu biasanya sih laki-laki ya. Laki-laki nih kumpul-kumpul, ngobrol-ngobrol gitu. Saling mukul. Ya, saling mukul tapi ya istilahnya sambil bercandaan gitu, pelan-pelan. Nah, itu memang bercandaan. Selama masih ketawa-ketawa itu ya masih boleh dibilang itu bercandaan, walaupun kalau bisa sih bercandanya jangan kayak gitu. Ya, tapi itu masuk bercandaan. Nah, biasanya dari bercandaan ini ketika yang memukul salah satu orang terlalu keras, ini yang dijadikan objek sasaran oleh si pemukul, oleh orang yang dipukul. Contoh misalkan, saya mudahnya gambarnya dengan Ricky misalnya. Saya dengan teman-teman yang lain nih, istilahnya dipukul, nggak terlalu santer gitu karena bercandaan gitu. Tetapi di satu sisi ini Pak Rifki memukul saya agak terlalu keras. Ya. Akhirnya saya akan menyerang balik ke Pak Rifki. Saya mukul keras lagi. Nah, di situ saya akan bilang, kamu mah seriusan, kamu mah ini. Nah, akhirnya teman-teman yang lain juga ikut menyerang Pak Rifki. Ya, ada di bercandaan. Ya mungkin awalnya mau menyerang saya nih, mau membuli saya nih, itu bisa jadi kembali ke orang lain. Nah, biasanya itu awalnya dari bercandaan kalau yang di sekolah untuk kasus tertentu. Tapi ada juga yang kasusnya lebih serius. Ya, biasanya itu nyentuhnya ke masalah harga diri. Contoh, anak TKN lebih baik daripada anak apa gitu. Iya. Kelas ini lebih baik daripada kelas kamu, bla bla bla. Akhirnya ada ketidakterimaan, cerita ke temannya, ayolah pulang ke Padang. Dan itu pernah ada kejadian ya pulang dihadang ya dia udah ditakin, dipukulin. Memang sih nggak sampai ke memar dan lain sebagainya, enggak. Cuman ya cukup ngedown mental gitu karena satu orang dikeroyok 10 orang gitu. Ya, memang tidak sampai fatal pada saat itu. Cuman benar-benar berubah mental tersebut. Jadinya agak down. Nah, itu lebih ke fisik. Kalau lebih ekstrimnya lagi nanti masuknya ke penganiayaan. Ya. Jadi biasanya bercanda, ringan tuh perundungan fisik tuh atau pembulian itu biasanya bercanda. Terus ada yang dari rasa ketidakterimaan, biasanya kalau di sekolah. Nah, kemudian melebar lagi itu sampai tindakan kriminal yaitu penganiayaan. Biasanya juga awalnya itu teman-teman adalah dari pembulian atau perundungan verbal. Kalau verbal kalah, nyarinya ke fisik. Contoh, sederhananya lagi. Ada anaknya ukuran badannya sedang. Ya, yang satu ukuran badannya gede. Dibilang nih sama yang kecil nih ke yang gede, kamu mah badan doang gede, atau otak mah kecil gitu, atau nggak pinter lah atau dan sebagainya. Karena yang gede merasa kalah, jadi memang saya seperti itu. Tapi saya menang fisik, ya udah saya pakai fisik.
Biasanya dari bercandaan-bercandaan kayak gitu, pembulian verbal, jatuhnya ke pembulian fisik. Iya. Kalau nggak pelakunya sama, pelakunya adalah korbannya itu. Nah, itu dia, benar. Ya, mungkin itu tambahannya. Masuk ke sosial. Oke. Tapi mau tanya dulu, ada yang pernah mengalami kekerasan atau mengalami pembulian fisik? Dari siapapun, teman-teman. Kalau nggak ada berarti alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Atau mungkin masih malu ya Pak Heru ya untuk mengungkapkan, atau takut nih ya, takut didengar sama orangnya gitu ya. Oke, nggak apa-apa. Tapi kalau kalian merasa ingin dikomunikasikan, silakan datang ke ruangan bimbingan konseling. Kita terbuka untuk siapapun gitu ya. Supaya kalian tidak sendirian untuk menghadapi permasalahan yang kalian sekarang sedang rasakan gitu ya. Oke. Kita masuk nih Pak ke perundungan sosial gitu ya. Kalau jelas dari namanya sendiri perundungan sosial gitu teman-teman ya. Berkaitan bagaimana nanti kalian menghadapi misalkan perbedaan dari contohnya latar belakang keluarga itu ya. Terus ekonomi, terus bagaimana status sosialnya, atau bagaimana keadaan fisik, seperti halnya kalau kita lihat itu ada yang disebut dengan body shaming, teman-teman. Nah, kalian juga harus paham. Itu biasanya ada, dan itu tidak kita pungkiri ya. Pasti itu ada, teman-teman ya. Karena apa? Karena kita hidup berdasarkan kehidupan sosial gitu ya. Semua itu ada beraneka ragam rupa, wujud, status, dan lain sebagainya itu kita jadi satu. Apalagi nanti kalian di kelas, itu kan kita tidak sama semuanya ya, pasti ada yang berbeda-beda. Nah, dari situlah bisa muncul yang namanya perundungan secara sosial. Dan dilakukannya itu berdasarkan asas kesamaan, teman-teman. Teman-teman punya kesamaan nih dengan teman-teman lainnya. Akhirnya kalian buat grup. Kalian buat grup secara banyak, misalkan 5 orang, sedangkan ada 1 orang yang berbeda dengan kalian. Nah, itu yang akan menjadi objeknya, teman-teman. Itu yang akan menjadi sasarannya. Karena kalian merasa memiliki kesamaan dengan 5 orang ini, akhirnya 1 orang ini kena dibully secara misalkan, kamu mah karena nggak putih kulitnya, jadi nggak bisa gabung sama kita. Kamu mah HP-nya nggak ini, misalkan nggak bagus kayak kami, jadi kamu nggak bisa ke kita gabungnya. Kamu mah dari keluarga yang misalkan ini, jadi kamu nggak bisa di kita. Nah, itu biasanya celetukan yang sebenarnya mengandung makna-makna yang itu bisa menyakitkan, teman-teman. Yang bisa seseorang itu maknakan sebagai hal kita mengucilkan, menyudutkan, menjatuhkan. Nah, kita tidak bisa seperti itu, teman-teman. Karena apa? Karena kita juga harus paham bagaimana perasaan seseorang itu. Sebenarnya ini masih masuk ke perundungan verbal ya Pak ya, karena biasanya dilakukannya secara verbal, teman-teman. Kalau secara sosial paling ya cuma dijauhin aja, gitu ya. Tapi kalau secara pelaksanaannya atau di kenyataannya ya biasanya semua tuh jadi satu, verbal, fisik, sosial itu didasarkan pada itu gitu ya teman-teman ya. Nah, hanya saja kita harus perlu tahu itu di sini. Ketika kita tahu adanya perbedaan di antara teman-teman, justru dari perbedaan itu teman-teman harus belajar. Ketika kalian yang lebih baik, maka cobalah membantu. Cobalah untuk bersikap toleransi. Kemarin kan sudah diajarkan ya bagaimana toleransi dari era globalisasi. Nah, ini salah satu wujudnya untuk menghindari adanya perundungan atau bullying secara status sosial atau secara sosialnya gitu ya teman-teman. Nah, mungkin kalau dari Pak Heru sendiri ada nggak Pak makna lain atau contoh lain nih dari perundungan sosial itu apa? Ya. Menambahkan ya teman-teman. Ya. Kita berurutan aja tuh. Tadi ya kita dikit. Oke. Tadi kita pertama adalah verbal. Ya. Biasanya dari kata-kata atau bahasa. Kemudian tambahannya itu adalah fisik. Biasanya kalau udah verbal itu masuknya ke fisik. Sudah dikata-katain, pakai nabok. Kemudian lanjutnya itu bisa sampai ke sosial. Sosial itu lebih meluas, teman-teman ya. Artinya tidak hanya di satu lingkungan atau di satu waktu tersebut, enggak. Contoh nih, ada yang membuli
tadi masalah pelit. Ambil contoh pelit. Dia minjem menghapus nggak boleh terus dibilang pelit di kelas tersebut. Itu masih verbal. Kalau sosial itu sudah cakupannya lebih luas, tidak hanya di tempat itu saja, bisa jadi ketika di tempat lain atau di suatu posisi atau situasi yang lain dia masih dikatakan dengan perkataan yang oh kamu tuh pelit, kamu tuh pelit. Dibarengi dengan pembuktian yang lain ya kamu tuh pelit. Ya, kamu tuh orang nggak punya, pelit dan lain sebagainya ya, sampai lihat status sosial. Biasanya kalau dulu itu sudah sampai sosial aja, kalau sekarang di era globalisasi di zaman modern nyambung lagi nih. Ya nyambungnya ke media sosial. Jadi sudah dibully lewat fisik, lewat verbal, ya di kelas iya, di Facebook, di Instagram dan sosial media lainnya juga sama. Jadi tidak hanya di kelas saja, biasanya terus berlanjut. Dan kalau sudah sampai ke media sosial itu benar-benar bahaya. Kenapa? Karena orang yang tidak tahu pun jadi ikut-ikutan. Biasanya nggak ada masalah dengan orang itu, tapi karena tahu, gitu loh, ada teman-temannya yang membuli dia, ya ikut biasanya. Nah, itu bahayanya. Ya. Oke, mudahnya waktunya tinggal lumayan ya. Oke, masuk ke menghindari perundungan. Karena saya rasa untuk media sosial ya tadi ya. Iya. Biasanya dengan istilah yang terkenal netizen maha benar. Tapi satu hal ini, awas oke, mungkin di lingkungan sekolah di usia kalian sekarang itu masih kayak bebas gitu ya. Tapi adik-adik kalian sudah berumur 18 tahun, ya. Kalau kalian menggunakan kata-kata yang tidak pantas, menyakiti seseorang dengan bukti yang jelas, biasanya bukti chatting, ya. Kalau di media sosial hati-hati, kalian bisa kena undang-undang ITE. Ya, dan ancaman hukumannya kalau tidak salah, nanti kalian juga cari ya, yaitu ITE, undang-undang ITE. Kalau tidak salah hukuman itu 6 atau 10 tahun. Ya, benar. Gara-gara ngomongin orang, kamu tuh jelek, itu kecil, bla bla bla. Dadah, kamu penjara. Ya, hati-hati teman. Dan itu lagi sedang banyak terjadi di Indonesia. Oke. Ya lanjut. Oke. Ya, sekarang adalah menghindari perundungan teman-teman. Tapi tadi yang berkaitan dengan perundungan media sosial, apakah sudah paham semua? Kalau kita bisa bilang mas cyberbullying ya Pak ya. Kalau nama bekennya atau nama modernnya itu adalah cyberbullying teman-teman. Nah, apakah ada yang pernah melakukan cyberbullying, mengejek teman-temannya atau membuat kode-kode keras gitu ya, sehingga itu disamarkan namanya dan menggiring opini. Misalkan nih ya Ika Mayanti lagi kesel nih sama Septiani. Nah, buatlah status pun mandi anaknya kuje centil lalala gitu ya. Akhirnya S. Nah, inisialnya S misalkan, jadinya Sabto gitu kan. Susi Sabto mah padahal itu tuh ngirimnya buat Septi. Nah, biasanya dari kalimat itu saja ketika teman-temannya Ika tahu maksudnya apa, biasanya akan bertanya, siapa sih? Nah, itu ketika Ika jawab misalkan Septi, maka itu akan menjadi opini buat orang-orang yang mendengarkan itu dan membenarkan apa yang disampaikan oleh Ika. Nah, kenapa ini sangat-sangat membuat orang itu rugi, teman-teman? Karena apa? Kita tidak bisa menilai secara realnya seperti apa Septiani, kita hanya bisa mendapatkan penilaian dari Ika. Gitu. Akhirnya apa? Ketika ketemu si Septi, teman-teman yang lainnya yang sudah tahu dari statusnya Ika jadi menjauh ke si Septinya. Tuh anaknya tuh. Kan biasanya gitu ya, diobrolin dari jauh tuh anaknya tuh. Bocah kuan. Nah, itu kan akhirnya apa? Jadinya dijauhin, jadinya apa? Sama, akhirnya dilakukan perundungannya secara media sosial, secara sosialnya, dan secara verbalnya. Itu kena semua.
Tapi kalau udah fisik ya kita tidak tahu ya. Tapi kalau untuk ketiga komponen tadi itu saling bersautan teman-teman. Verbal, sosial, media sosial itu masih dalam satu ranah yang sama ya teman-teman ya. Ya, dan biasanya terbentuk satu yang baru, Iya. namanya gibah. Benar. Ini memang gibah diperlukan teman-teman ya, tapi hal yang positif yang harus diambilnya apa gitu ya. Tapi kalau udah mengarah ke negatif dan merugikan orang lain, hindari itu gitu ya. Oke, sekarang masuk nih ke menghindari perundungan nih Pak Heru ya. Di sini dari BK SMK 1 Sindang memberikan 4 cara nih. Yang pertama, tidak merendahkan orang lain. Kenapa? Jelas sekali. Ketika kita sudah merendahkan orang lain, kita akan merasa lebih kuat dan lebih hebat daripada orang itu. Sehingga apa? Kita memiliki celah, memiliki kekuatan untuk bisa membuli atau melakukan perundungan kepada orang lain. Tadi yang sudah dijelaskan Pak Heru, ada fisik yang lebih kecil, kitanya lebih gede. Akhirnya kita merasa sebagai orang yang paling besar, dengan badan besar, ternyata kekuatannya lebih besar. Itu secara logikanya. Tapi biasanya kebalik. Ada juga yang badannya besar, tapi secara proses untuk adaptasinya itu ciut. Akhirnya apa? Diejek, kamu badannya besar. Kayak contoh kalau di TikTok mah ya, ganteng doang, jemputnya depan gang gitu ya teman-teman. Nah, itu juga sama. Badan besar, tapi ciutnya kecil, misalkan gitu. Nah, itu juga bisa menjadi konotasi merendahkan orang lain. Yang pada dasarnya kita sebenarnya nggak tahu. Sebenarnya dia tuh malu atau memang susah komunikasi ke orang lain. Nah, kita harus melakukan pendekatan. Nah, yang kedua nih Pak Heru, tidak mencari kelemahan orang lain. Itu maksudnya apa, Pak? Apakah sama dengan merendahkan orang lain atau berbeda nih Pak Heru? Nah, oke. Sebenarnya balik lagi ya, ini biasanya saling berkaitan. Nah, ya. Tapi mungkin saya mudahnya bilangnya, pertama itu biasanya ketika kita merendahkan orang lain itu pasti nyari tahu dulu kelemahannya. Nggak mungkin gitu langsung ujug-ujug rendahin. Pasti kita cari dulu kelemahannya. Example contohnya kalau misalkan kamu mau bully orang nih atau seseorang mau bully orang, pasti dia lihat dulu secara fisik. Oh ternyata dia tuh hitam, ya. Atau ternyata dia tuh anaknya gerakan lah, lah. Ya. Kalau tahu kelemahan, biasanya nanti kalian akan merendahkan di bagian tersebut. Nah, benar. Kita tahu nih, oh dia mah orangnya hitam, kecil, jarang mandi. Ya. Kalian akan menyerang hal tersebut. Kalian merendahkan dia menggunakan kelemahan yang tadi kalian temukan. Jadi biasanya kata-katanya, "Duh, kamu tuh udah hitam, mandi, jorok." Nah, itu artinya cara menghindari perundungan. Kalau bisa teman-teman, ya kalau bisa sih harusnya udahlah nggak usah nyari tahu kelemahan orang. Ngapain? Ya, lebih baik teman-teman sibukkan untuk memperbaiki diri sendiri. Toh kita juga bukan makhluk yang sempurna, kita pasti banyak salah. Ya, lebih baik kita meningkatkan diri kita menjadi lebih baik dari hari kemarin daripada ngurusin kelemahan orang, ngurusin kekurangan orang. Ya. Kenapa? Yang ada kita nambahin pikiran, sedangkan kita untuk diri kita sendiri malah nggak jelas nantinya. Jadi orang yang kalian hina-hina atau orang yang kalian rendahkan, orang yang kalian cari kelemahan, dia terus memperbaiki dirinya sampai pada suatu waktu dia menjadi lebih baik daripada kalian, sementara kalian sendiri bingung. Ya, saya tuh gimana sih? Ya. Maka stop. Ya, nggak usah cari kelemahan orang lain. Stop. Nggak usah rendahin orang. Fokus saja kepada diri sendiri. Apa sih yang bisa dikembangkan? Nah, benar. Apa yang kurang dari kita ya, Pak? Nah, itu. Siapa tadi yang jawab? Ibnu, Pak. Ibnu. Oke tuh, tepuk tangan buat Ibnu ya, berani untuk menyampaikan yang sebenarnya tuh bisa kita lakukan tuh apa. Oke, nah gitu ya teman-teman ya. Jadi ketika memang kita tidak mencari kelemahan orang lain, ibaratnya kita balik aja deh, apakah kita mau dicari kelemahan oleh orang lain, terus kita dilakukan perundungannya itu atau bullyingnya itu, pasti juga kita tidak mau ya. Nah, jadi
Sekarang benar kata Pak Heru, sudahlah fokus kepada apa yang ada di dalam diri kalian. Potensi kalian. Ketika itu masih kurang, tingkatkan lagi. Ketika itu sudah misalkan lebih atau sudah potensi kalian, maka terus dipertahankan. Jangan sampai kelemahan itu menjadi bumerang buat kalian sendiri untuk orang lain melakukan bully gitu ya, atau melakukan perundungan gitu teman-teman ya. Oke. Yang ketiga itu tidak menghina orang lain. Jelas ya Pak Heru ya, dari yang merendahkan, mencari kelemahan, pasti akan menghina nantinya gitu teman-teman ya. Jadi kayak udah bener-bener kalau dibilang mah kontrolnya tuh tidak ada lagi, sudah lepas, benar-benar menghina, mencaci, menjudgment, semua itu diberikan tanpa adanya batasan, dan kita tidak melihat orang itu bakalan nangis, bakalan misalkan mundungan, atau bahkan merasa tidak ingin sekolah lagi. Nah itu kalian udah nggak mikirin, yang penting saya puas melakukan perundungan itu. Tapi kita tidak boleh seperti itu ya teman-teman ya. Karena ibaratnya mah kalau kita di posisi itu pun kita tidak akan pernah mau dan tidak akan pernah sanggup gitu teman-teman ya. Nah itu dia. Nah lanjut ya Pak, karena waktunya bentar lagi, kita langsung ke 4 nih. Tidak merasa sebagai seorang yang paling hebat dari orang lain. Nah itu tuh maksudnya apa Pak Heru? Ya, itu lebih ke defense ya, lebih ke pertahanan. Biasanya kalau kita membuli orang itu karena kita ngerasa kita lebih dari orang tersebut. Makanya di sini untuk menghindarkan dari pembulian atau kita yang membuli, posisinya kita yang membuli, yaitu teman-teman jangan merasa bahwasanya kita itu yang paling hebat ya dari orang lain. Kenapa? Karena di atas kita juga masih ada orang yang lebih hebat. Jadi biasa saja. Ya, cukup dengan menghargai diri sendiri dengan cara kita menjadi lebih baik dari hari kemarin, kita menjadi lebih baik dari hari kemarin, kita jadi lebih membaik dari hari kemarin. Itu nggak apa-apa, nggak masalah. Tapi jangan pernah merasa kita tuh hebat dari orang lain. Kenapa? Karena jatuhnya nanti sikapnya atau sifatnya sombong. Dan biasanya ketika sombong itu dia menutup diri untuk menjadi lebih baik. Nah, biasanya. Nah, dari keempat hal tersebut ini, menghindari perundungan ini ya, atau teman-teman jangan melakukan ini ya. Simpelnya atau mudahnya ada istilah namanya ngaji rasa kalau kata orang Jawa. Artinya kita belajar merasakan apa yang orang lain rasakan. Benar. Sebelum kita membuli ya atau memberikan pernyataan yang menyakiti orang lain, coba deh teman-teman rasain kalau ada orang yang mengatakan hal tersebut ke kita, apa yang kita rasakan? Punten Bu, di luar ada. Kalau teman-teman ingin mengatakan ke temannya, wah kamu mah orangnya pelit, ya udah jelas mau akur dan yang lain sebagainya. Ketika teman-teman mengatakan, teman-teman pikir dulu, itu gimana kalau kita yang dikatain kayak gitu? Oh iya. Kita tuh dikatain pelit, nyesek enggak? Kita tuh dikatain nyesek banget sih. Agar kita tidak merundung orang lain atau kita membuli orang lain. Teman-teman, misalkan sebelum ngomong, teman-teman berpikir dulu, gimana kalau kita yang dikatakan seperti itu. Ibaratnya mah cermin berbalik ya Pak ya, kita harus bisa bersikap seperti itu teman-teman. Kalau kita tidak mau diejek, maka kita jangan pernah mengejek orang lain dulu. Oke. Lanjut ya. Kita lanjut ke slide selanjutnya. Oke, udah geser Pak Heru? Oke, sudah. Oke, nah ini teman-teman tips and trik dari kami, guru bimbingan konseling SMK Negeri 1 Sindang. Jika kalian mengalami perundungan, maka silakan bisa melakukan 3 cara yang sudah kita rangkum. Yang pertama, tetaplah bersikap tenang. Pak, kenapa Pak kita harus bersikap tenang? Kalaupun dipukul, diejek, diucapin kasar, kenapa kita harus bersikap tenang? Karena supaya kalian bisa menahan ibaratnya emosi kalian juga, supaya tidak berkepanjangan teman-teman. Kalau kalian sama-sama emosi, tadi yang sudah dijelaskan Pak Heru, sama-sama mukul, nanti ikut mukul lagi, lebih keras lagi, ikut lebih keras lagi, nanti nggak akan selesai teman-teman gitu ya. Jadi supaya apa? Supaya
orang yang melakukan perundungan pun jelas bahwa ketika kita dilakukan perundungan pun kita lebih sabar, kita lebih legowo, bukan berarti menerima dilakukan seperti itu, tapi membuat sadar si pelakunya itu atau orang yang melakukan bullying itu, oh ternyata orang yang kita bully itu adalah orang yang baik, orang yang tidak harus semestinya diperlakukan seperti itu. Jadi sadar dengan sendirinya nanti teman-teman ya. Mangga Pak Heru. Ketika kalian dibully dengan kata-kata, katakanlah ya tadi yang gampang lah, kamu tuh hitam, kamu tuh pelit dan sebagainya, tetaplah bersikap tenang. Mudahnya bersikap tenang ini adalah pikirkan bahwasannya teman-teman itu bukan orang yang digambarkan. Atau memang udahlah, memang kayak seperti ini ya biasa aja gitu loh. Ya, tetap tenang aja. Kenapa? Seperti itu. Ketika teman-teman merasa gelisah, malah menanggapi, malah balik membalas, itu biasanya nggak akan pernah selesai. Tapi kalau teman-teman, ya udahlah, santai aja, slow aja. Ini orang yang ngomong nanti juga capek sendiri. Kalau mau balas, ini balas ya, balaslah sesuatu yang positif. Contoh, kamu dikatain, misalkan, Pak Rifki ini kamu tuh orangnya pelit, bla 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 bla. Nggak usah balas dengan bilang, enggak saya nggak pelit, bla bla, enggak. Kasih aja ST. Iya. Ya. Atau jajanin apa kek, atau makan bersama kek. Iya. Ya. Oke, dalam artian, wah ini berarti pembalasannya. Ya pembalasan, tapi enggak. Ya, bukan dengan cara kita orang lain. Nah, itu dia benar. Kamu dibilang pelit nih sama satu orang gitu. Ya udah di kelompok yang tersebut, ya udah kita makan bareng, slow bareng. Bukti kan bahwasanya nggak pelit. Nah, itu. Tapi kalau emang dasarnya pelit, ya akan terlihat pelit juga. Tapi kalau teman-teman memang tidak seperti itu, biasanya ya teman-teman, ya udah saya memang nggak pelit gitu loh, biasa aja. Jadi tenang gitu loh. Tenang itu terjadi ketika teman-teman memang tidak tidak merasakan. Iya, saya benar. Jadi santai. Jadi ibaratnya kita belajar acting deh gitu ya. Kalaupun kita dibilang pelit, kita lakukan apa yang berbalik dengan hal itu. Dibalas dan misalnya tadi diberikan ST. Jadi ternyata saya salah ya menilai itu. Nah, jadi supaya teman-teman sendiri walaupun ingin membalasnya tapi dengan hal yang lebih positifnya. Ketika mereka memberikan hal yang negatif, kita balas dengan positifnya gitu ya. Supaya apa? Supaya mereka lebih sadar, oh ternyata yang dilakukan mereka itu salah gitu ya. Nah, itu juga sudah meliputi di poin yang kedua, sudah jangan memiliki sikap untuk membalas. Oke, kita langsung ke bagian ketiga nih. Laporkan kepada pihak berwenang atas perundungan yang diterima. Nah, maksudnya apa? Jadi ketika kalian memang merasa tidak mampu, merasa tidak bisa melawan dengan sendiri atau merasa menghadapi sendiri, silakan laporkan. Nah, karena kalian berada di lingkup sekolah, silakan kalian bisa melaporkannya kepada wali kelas, mungkin kepada guru mata pelajaran, atau kepada guru-guru yang setidaknya kalian itu percaya guru itu akan membantu kalian. Nah, kalau di sini ranahnya itu adalah bisa dari kesiswaan atau guru bimbingan konseling, teman-teman. Ya, kalau dari kesiswaan mungkin melakukan secara tindakan apa yang harus dilakukan kepada siswanya secara peraturan sekolah. Nah, kalau dari bimbingan konseling kepada personalnya, teman-teman, baik dari kalian yang sebagai korbannya yang dilakukan bullying atau kepada orang yang melakukan pembulian. Nanti masing-masing akan berbeda tuh caranya, bagaimana diberikan nasihatnya, diberikan bimbingannya, dan dilakukan konseling, teman-teman. Karena apa? Pasti orang yang melakukan bullying itu ada faktornya. Ada yang mengikutinya. Contoh misalkan kalau di rumahnya dikasarin, nah karena dia merasa ingin membalasnya itu akhirnya kasar kepada orang lain. Sering dibentak di rumahnya, maka dia membentak orang lain di luar rumah dan akhirnya bisa di sekolah gitu kan. Ketika di rumah nggak dikasih uang, jadi di sekolahnya minta uang ke orang lain, minta jajan ke orang lain dengan memaksa. Nah, itu juga kita harus buka mata kita juga harus melihat dari sisi simpati dan empatinya. Jangan hanya menilai bahwa orang yang melakukan bullying itu orang yang nakal, bukan. Kita juga harus melihat faktor apa yang membuat dia seperti itu, gitu ya. Karena semua
kegiatan atau semua tindakan atau semua perilaku pasti ada faktor penyebabnya, teman-teman ya. Sama juga orang yang dibully pun ada faktor penyebabnya. Kenapa dia diem? Kenapa dia merasa tidak ingin bisa melawan? Kenapa dia hanya menerima aja, merasa hanya legowo atau pasrah? Pasti ada sesuatu yang dia penyebabnya apa? Mungkin ada value atau nilai dari orang tuanya. Kamu nggak boleh balas orang itu. Kamu harus terima aja apa yang diperlakukan orang lain. Kamu jangan jahat seperti orang itu. Nah, itu yang bisa menjadi dia bertahan dengan moral atau value yang didapatkan dari orang tuanya atau dari lingkungannya, teman-temannya. Nah, mungkin itu ya Pak Heru ya dari BK, karena ini waktunya 2 menit lagi. Gitu ya. Mungkin ada yang tambahin dari Pak Heru? Ya, tambahan sedikit aja sih. Benar yang dikatakan tadi Pak Rifki ya, orang itu nggak mungkin ujug-ujug langsung ngebully orang. Tempat lain dia dibully, makanya dia mencari saran pelampiasan. Jadi dia membuli orang lain. Atau ada yang pembuli karena dia ikut-ikutan. Karena temannya membuli satu teman, yang ini ikut-ikutan. Bisa jadi kayak gitu ya. Tapi yang jelas kalau di sekolah benar tadi, laporkan kepada pihak berwenang atas perundungan atau pembulian yang diterima. Kenapa teman-teman jangan takut. Kalau kalian nggak lapor berarti kalian nanti akan lebih tertekan lagi. Ya. Melapor itu bukan berarti kita menyelesaikan dengan cara kasar, enggak. Kita cari solusinya. Kita beri pengarahan kepada si pembuli ini bahwa ya memang tidak baik membuli itu. Sehingga diharapkan happy ending. Happy endingnya teman-teman bisa melakukan perilaku dia yang karena tidak tahu, ya dianya yang melakukan juga meminta maaf kepada teman-teman yang sudah dibully karena dia sudah paham. Ya, benar sekali. Ya. Jadi jangan berpikir bahwasanya kita lapor ke guru dia harus habis nih, kalau bisa dia dikeluarin ini ya enggak. Tapi tanam di hati kita bahwasanya kita pengen kok dia itu berubah jadi lebih baik. Ya, bisa jadi sahabat kita, bukan jadi musuh kita. Gitu ya. Oke, mungkin itu saja. Oke, nah itu ya teman-temannya dari kami, dari saya dan Pak Heru. Mengenai materi hari ini adalah bagaimana kita bisa belajar sama-sama. Bullying atau perundungan itu adalah sebuah tindakan yang tidak diindahkan atau yang tidak boleh dilakukan di sekolah, teman-teman. Walaupun di sekolah tidak boleh dilakukan, di lingkungan luar sekolah pun sama, tidak boleh dilakukan. Ibaratnya tadi cermin berbalik, kalau kalian diperlakukan tidak baik, maka merasakan tidak enakan ya, sama orang lain pun begitu, teman-teman ya. Oke. Nah, biasa kalau dengan saya, dengan Pak Heru harus kita foto bersama gitu ya. Silahkan on cam atau nyalakan kameranya, kita tampilkan senyum terbaik kita untuk bisa abadikan gitu teman-teman untuk hari ini. Oke. Yuk, mangga silahkan untuk admin bisa standby. Saya coba stop share dulu untuk materinya biar kelihatan semua. Oke. Fernando, Ika, silahkan nyalakan kameranya. Aprilia, Sigit, Mustafa, Ardan. Yang sudah standby baru Septiadi dan Ibnu saja nih. Oke, yuk. Nah, kan biar kelihatan tuh pakai kacamata Ardan, Fernando. Lagi diminta menyalakan kamera. Sebentar. Oke, kan nah. Ayo, yuk semuanya kelihatan yuk. Mimin, foto Mimin. Ayo. Sigit ya Allah, Sigit. Mustafa, Ika ini sebentar. Ayo Mustafa, Ika. 1GL CTPJQ K6X69 silakan juga bisa dilakukan, bisa di on cam kan. Oke, Nabil Ferdiansyah, yuk kita sama. Yuk, ya. Yuk. Ya. Ayo silakan admin. Beri kode admin. Halo admin. Oh, dari kita belum. Nggak ada respon dari admin? Ya, kita aja. Kita aja. Oke. Ya, 1, 2, 3. Oke, siap teman-teman. Terima kasih untuk foto bersamanya. Nanti juga kita akan masuk ke kelas juga kalau misalkan kita ada waktu ya teman-teman ya. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Saya sama Pak Heru mohon pamit untuk hari ini. Nanti kita ketemu di minggu depan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman semuanya. Waalaikumsalam. Bye-bye. Bye-bye. Bye. Oke. Saya pamit ya teman-teman ya.